Ibu-ibu, tadi kan kita sudah membahas pada sesi ke-6 tentang eksploitasi anak. Sampun paham Ibu? Sampun. Paham. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi ke-7 Ibu-ibu. Di dalam sesi ke-7 ini kita akan membahas tentang anak istimewa. Anak istimewa. Pun sebenarnya Ibu-ibu, anak istimewa niku sing yak napa? Yang pintar Pak, cerdas. Oh, yang pintar, yang cerdas. Ada lagi anak istimewa itu yang gimana? Anak yang punya indera keenam Pak. Anak yang punya indera keenam. Apa lagi? Nggak tahu Pak. Enggak tahu. Ya. Anak istimewa itu apa sih Pak? Ya, ibu-ibu, monggo dilihat ke depan ini. Kita akan melihat yang namanya flip card. Flip card 17. Ini pengertian tentang anak istimewa. Monggo sinten yang mau membantu membaca? Saya Pak. Nggih, monggo. Bu sinten iki? Ibu Halimah. Bu Halimah, monggo. Pengertian anak istimewa adalah anak yang mengalami keterbatasan fisik atau mental yang sesungguhnya mempunyai potensi istimewa yang dapat dikembangkan sehingga anak tetap dapat berpartisipasi secara bermakna dengan lingkungan sosialnya. Terima kasih Bu Halimah. Lah, ibu-ibu, seperti yang dibaca Bu Halimah tadi, anak istimewa itu bukan anak yang kuat, bukan. Anak istimewa bukan anak yang pintar, bukan. Anak istimewa bukan anak yang kebal, bukan. Melainkan anak istimewa itu anak yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental. Yang sesungguhnya anak yang memiliki keterbatasan fisik mental ini juga memiliki potensi istimewa. Yang mana ketika potensi istimewa itu dikembangkan, anak tersebut akan bisa untuk berpartisipasi di lingkungannya. Ya seperti anak biasanya itu ibu-ibu. Paham nggih? Nah, itu yang dinamakan anak istimewa. Paham nggih, Bu? Paham. Nah, ada yang ditanyakan Ibu-ibu? Saya Pak. Nggih. Ini Pak, yang dimaksud potensi istimewa yang dimiliki itu contohnya apa Pak? Maksudnya misalnya apa? Oh, potensi istimewa itu seperti apa ya Pak? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Nah, ibu-ibu untuk menjawab pertanyaan dari Bu Halimah tadi, ibu-ibu bawa buku pintar atau tidak? Bawa. Nah, bawa semua nggih? Nggih. Nah, monggo dibuka halaman 27. Di situ ibu-ibu akan melihat gambar, akan melihat semacam mini gambar pada halaman buku pintar itu halaman 27. Nah, di situ banyak potensi istimewa yang dimiliki oleh anak istimewa. Sampun dilihat ya Bu? Nggih, sampun. Nah, di situ ada gambarnya siapa ibu-ibu? Ini Pak, ada Getun dan ibu gurunya dan teman-temannya. Getun dan ibu gurunya. Getun itu merupakan anak istimewa atau bukan? Iya Pak. Anak istimewa. Kenapa di situ Getun ke anak istimewa ibu-ibu? Karena Getun lahir tanpa tangan. Tanpa tangan. Coba ibu-ibu dari gambar tersebut apa yang bisa ibu simpulkan? Apa yang bisa ibu ambil pelajaran dari gambar tersebut ibu-ibu? Monggo. Yang pertama ternyata Getun bisa main piano. Dengan keterbatasan fisik yang dimiliki Getun bisa main piano. Apalagi ibu-ibu? Bisa menyisir rambut sendiri Pak. Bisa menyisir rambut sendiri. Terus ada lagi? Bisa membaca buku Pak. Bisa membaca buku. Apalagi?
bisa memakai kerudung sendiri. Nah, bisa memakai kerudung sendiri. Sudah ya itu ya Bu, ada lagi Mas Yan? Oh, masih banyak lagi Pak. Apa lagi? Bisa menulis sendiri, Ah. bisa makan sendiri, bisa mencuci piring sendiri. Iya, ya itulah ibu-ibu. Walaupun Getun itu merupakan anak istimewa yang memiliki kekurangan fisik, Getun itu masih memiliki yang namanya potensi istimewa. Apalagi ya itu tadi, bisa menyisir sendiri, bisa makan sendiri, bisa main piano. Lah, itulah ibu-ibu. Ini yang harus dikembangkan ketika di antara kita atau di antara lingkungan kita ada anak istimewa. Ibu-ibu, teng jenengan niku di tempat jenengan niku napa wonten lare sing istimewa niku? Anak istimewa niku ada napa mboten? Ada Pak. Oh, ada. Sinten nggih? Itu dia itu tidak bisa berjalan, maksudnya lumpuh gitu loh. Oh, dek beliau lumpuh, Ya. tidak bisa berjalan. Tidak bisa berjalan. Ada lagi di tempat ibu selain itu anak istimewa? Ada Pak, tapi itu Pak cacatnya mental, maksudnya dia itu susah berkomunikasi dengan orang, tidak bisa bicara. Oh, tidak bisa bicara, namanya tunawicara nggih Bu. Ya. Nah, itu adalah contoh anak istimewa.